Muda, iya. Kan muda ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu nih saya ulangin nih. Ya, yang pertama pastikan Bapak Ibu untuk terkoneksi ya, terkoneksi dengan jaringan WiFi BMS ya atau jaringan WiFi sekolah. Lalu Bapak Ibu buka link yang sudah di-share di grup SMK ya. Kalau sudah masuk ke dalam e-learning, lebih enak mendingan kita ganti dulu nih ke bahasa Indonesia ya, biar lebih mudah untuk pengeditannya atau penginputan soalnya. Kita ganti ke bahasa Indonesia yang ada di atas ini ya, di samping logo e-learning ada nih bahasa Indonesia. Kalau sudah diganti ke bahasa Indonesia, dia akan tampil di sini muncul bahasa Indonesia. Lalu di pojok kanan di sini ada masuk atau login. Silakan Bapak Ibu loginkan terlebih dahulu dengan akun yang sudah dikirimkan di dalam grup SMK. Sudah saya kirimkan di grup SMK dalam format PDF ya, kalau tidak salah. Itu masih sama akunnya seperti yang tahun lalu ya, tapi sistemnya berbeda. Jadi di sini kita masukin dulu akunnya, kita masukin passwordnya, ya. Karena sini saya udah pernah login ya, jadi udah ada nih di sini. Biasanya udah muncul rekomendasi dari Google Chrome-nya. Kalau sudah mau diingat username boleh, ya, biar nanti misalkan nggak perlu lagi ngetik-ngetik gitu ya. Tuh, kalau sudah kita klik masuk. Nah, nanti Bapak Ibu akan disuguhkan langsung ke tampilan beranda seperti ini, ya. Di sebelah kiri di sini ada menu-menunya, ada dashboard, beranda situs, kalender, berkas pribadi, ya. Dan ada mapel-mapel yang Bapak Ibu guru ampuh, ya. Jadi untuk di tahun ini, insya Allah sistemnya ini akan saya terapkan di kedepannya juga dengan e-learning yang sama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai soal-soal sebelumnya ya yang udah pernah di-input di Blackboard, jadi tersedia di sini gitu. Udah gitu di Waalaikumsalam. Izin saya lanjut kali ya, karena sambil direkam ini. Ya di sini ada tampilan beranda situs berkas pribadi ya sama mapel-mapel yang diampu. Jadi satu kursus sekarang sistemnya adalah satu guru. Satu kursus satu guru. Jadi bank soalnya itu tidak tercampur dengan dewan guru yang lain. Berbeda dengan sebelumnya ya. Karena sebelumnya itu kalau tidak salah satu kursus itu jadikan kelas dan topik-topiknya jadi mapel. Jadi kalau diibaratkan rumah, satu rumah, semua guru di dalam satu rumah itu sama siswanya masuk. Nah, kalau sekarang satu rumah, satu guru ya. Dan Bapak Ibu guru yang gero-geroin siswanya nih untuk masuk. Gitu. Ya, Bapak Ibu guru yang inputkan siswanya, tapi untuk input siswanya tidak satu persatu, tapi langsung satu kelas. Caranya bagaimana untuk input siswanya? Di bagian mapelnya silahkan diklik dulu ya. Di sini saya contoh, saya klik di kelas 11 MP ada mapel bisnis online. Nah, kalau sudah masuk di kursusnya atau di mapelnya ya, bisnis online, nanti di sini ada menu-menu lagi ya, ada peserta, ada lencana, ada kompetensi, nilai umum ya. Untuk peserta itu berarti anggota-anggota daripada kursusnya. Untuk lencana, kalau misalkan nanti mau diterapkan, bisa nih, misalkan yang nilai tertinggi dikasih lencana apa nih, untuk Bapak Ibu guru berikan sebagai apresiasi gitu ya. Itu bisa di bagian lencana ini. Ya, tapi untuk ujian ini kita inputkan dulu pesertanya. Ya, di sini ada menu peserta di dalam kursus bisnis online saya ya. Menu peserta diklik saja.
Kalau sudah masuk ke bagian menu peserta, nanti di bagian sebelah kanan sini akan ada button atau tombol daftarkan pengguna. Gitu. Di bagian daftarkan pengguna diklik saja ya. Tadi saya ulangi, di peserta, di dalam kursus ini ya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti nggak ada menunya ini menu peserta itu ada di dalam kursus atau di dalam mapelnya. Ya. Ya. Nah, sebentar ya Bu ya. Di bisnis online kita ke peserta. Kalau sudah ke peserta atau partisipan yang pakai bahasa Inggris, kita ke daftarkan pengguna. Diklik saja daftarkan penggunanya. Nanti akan muncul kotak dialog baru nih, ya. Di dalam kotak dialog sini untuk metode pendaftaran pengguna Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan hanya ingin nambahin satu siswa aja ya, di sini bisa dicari nih. Misalkan Ahmad, gitu, Ahmad Rizky gitu ya, diklik saja gitu. Ini untuk masukin satu persatu. Tapi kalau masukin satu persatu pasti lama ya Bapak Ibu. Jadi kita masukinnya pakai kohor. Di sini sudah saya masukkan kohornya itu adalah kelas-kelasnya. Gitu. Jadi di kohor ini Bapak Ibu bisa cari nih, misalkan karena tadi mapelnya 11 MP ya, bisnis online, Bapak Ibu tinggal klikin aja 11 MP. Nah, ini ada nih. Diklik aja 11 MP-nya atau di segitiga kecil ini. Dihapus dulu nih. Di segitiga kecil ini ada tuh DKP, LPS, MP, LPS ya. Di kohor ini diklik segitiga kecilnya, klik kelasnya 11 MP, lalu daftarkan pengguna dan kohor yang dipilih. Klik aja. Nah, nanti akan ada notif tuh, 24 pengguna terdaftar. Dia akan masuk secara otomatis ke dalam kursus Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu satu persatu. Ini udah masuk semua anak muridnya ke dalam kursus Bapak Ibu. Ini untuk pendaftaran kursus ini hanya pertama aja, di pertama aja. Nanti kalau di UTS atau SAS selanjutnya, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi daftarkan peserta. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah didaftarkan akan muncul semua ya siswa-siswanya, termasuk nama Bapak Ibu nanti masuk ke dalam kursusnya sebagai pengajar. Ya, di sini mereka sebagai siswa. Gitu. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke beranda daripada kursusnya ini. Ya, bisnis online 11 MP gitu ya. Nah, nanti di bagian beranda bisnis online 11 MP, kita hidupkan mode ubah dulu nih Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk merubah tulisan-tulisan yang ada di sini. Mungkin di tampilan Bapak Ibu di situ ada topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4 ya. Gitu. Untuk topik ini sebenarnya di sekolah-sekolah lain itu biasanya diterapkannya sebagai materi-materinya. Gitu. Jadi di sekolah lain itu yang menggunakan LMS sebagai pembelajarannya, topik ini adalah materi-materinya. Gitu. Misalkan materi 1 nih, materi apa, judulnya diklik di sini diubah, ditulis misalkan materi tentang narasi teks gitu atau teks narasi gitu ya. Nah, karena kita untuk STS saja ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk topik satunya silakan kita serentakin, kita kompakin menjadi STS genap, STS asesmen sumatif tengah semester. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ASTS ya, asesmen sumatif. Sebenarnya gitu, asesmen sumatif tengah semester ya. STS genap. Nggak apa-apa. Kita serentakin aja deh ya. Karena udah ada yang STS tadi ya, kita serentakin aja deh. STS genap spasi mata pelajarannya ya. Bisnis online spasi kelasnya. Kalau memang Bapak Ibu cuman satu kelas ya, misalkan kelas 11 MP, kelasnya mau ditulis boleh, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Karena saya di sini 2 rombel ya, di LPS dan juga di MP, makanya saya tulis 11 aja sih. Jadinya STS genap
bisnis online kelas 11. Gitu. Nah, di sini ada panduan itu, klik tombol escape untuk membatalkan, tombol enter ketika selesai. Maka kalau sudah selesai, kita enter aja Bapak Ibu ya. Enter. Kalau sudah dirubah, kita enter. Tuh, ya. Tadi dari awal kita klik kursusnya. Setelah klik kursus, daftarkan peserta, ya. Jadi mohon izin ya diingat mungkin untuk pendaftaran pesertanya Bapak Ibu, karena ya, karena kalau tidak didaftarkan mereka tidak akan muncul nanti, ujian Bapak Ibu itu tidak muncul di mereka, atau mereka tidak masuk di kursusnya Bapak Ibu, gitu. Ini nggak bisa dijeda ya. Di rumah tadi. Balik ke rumah. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ada di kalau memang tertinggal, kita juga buat buku panduan. Ada buku panduannya di dalam grup itu untuk pendaftaran pengguna itu di halaman 45. Memasukkan atau enroll siswa ke dalam kursus ada di halaman 45 di buku panduan. Ya. Daftarkan pengguna ya. Ya, jadi istilahnya itu kohor itu adalah kelas sih Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ketemu kohor itu apa, kohor kelas gitu. Mungkin dari sini bisa ingat kohornya. Mau yang pakai bahasa Inggris yang pakai bahasa Indonesia sama kok, kohor gitu. Cuman bedanya K sama C. Cohor gitu. Cohore. Nah, setelah Bapak Ibu edit topik satunya ya. Setelah diedit topik satunya, di sebelah kanannya atau di sebelah bawah dari topiknya ini akan ada icon plus atau menu untuk menambahkan aktivitas. Nah, menu untuk menambahkan aktivitas ini itu digunakan untuk Bapak Ibu menambahkan berkas atau misalkan menambahkan kuis gitu atau soal-soal nih gitu ya. Bisa diklik menu tambahkan aktivitas atau sumber. Ya. Bisa di bagian STS-nya atau di bawah pengumumannya itu boleh. Asal mereka sudah masuk di kursus Bapak Ibu, maka mereka bisa lihat kuis-kuis yang Bapak Ibu kirim. Gitu. Di sini berarti dalam satu materi ya, dalam satu kotak ini kita tambahkan aktivitas atau sumber. Tambahkan aktivitas atau sumber. Nanti muncul kotak dialog nih Bapak Ibu nih. Di sini ada alat eksternal, basis data, berkas ya. Kuis, obrolan atau umpan balik. Ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa tambahkan obrolan nih ya untuk saling kayak chatting atau ngirim pesan di sini bisa ya. Nah, kita tambahkan kuis dulu ya Bapak Ibu ya. Klik kuis. Nanti. Saya juga belum Blackboard Ibu. Nanti bareng. Nah, untuk pengeditan kuisnya ini, nama kuisnya kita samakan saja dengan yang atasnya ini, nama topiknya. Ya. STS genap bisnis online 11 gitu ya di saya. Kenapa saya tulisnya 11 tidak 11 MP? Karena nanti untuk kelas 11 LPS-nya itu tinggal kita ekspor.
nggak apa-apa, nanti di kelas itunya tinggal dirubah aja. Ya. Nah, iya sama. Gitu. Posisinya hilang. Iya. Mau ditulis 11 MP nggak apa-apa. Jadi nanti di kelas 11 LPS juga ada 11 MP-nya. Bisa dirubah. Ya, jangan klik hidupkan mode ubah yang tadi. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, Iya, aku udah paham. di STS genap bisa standar 11, di sini ada deskripsi, Bapak Ibu bisa tambahkan, misalkan dari ujiannya ini deskripsinya adalah baca bismillah gitu ya, sebelum mengerjakan, atau ada panduan-panduannya bisa ditambahkan di bagian deskripsi ini. Gitu. Iya, atau misalkan kayak keterangan 90 menit. Iya. Iya. Betul. Jangan ngasal. Lalu gimana nih kata-katanya? Ikuti kalian baca bismillah Awali, sebelum iya, mengerjakan. iya. Ya udah itu aja. Aku gitu sih. Boleh bismillah. Kompak. Oke. Terus baca doa dulu. Baca Yasin. Nah, oke. Itu tadi di bagian nama ya. Bagian nama dan deskripsi ya. Kalau namanya dan deskripsinya yang wajib itu adalah di bagian namanya. Deskripsinya mau Bapak Ibu kosongkan tidak masalah ya. Lalu di bawahnya ini ada waktu pengerjaan. Ada waktu pengerjaan. Diklik dulu waktu pengerjaannya ya. Maka nanti akan muncul tampilan kuis dimulai, kuis diakhiri, waktu pengerjaan, dan ketika waktu telah berakhir. Tuh. Bapak Ibu aktifkan dulu di bagian kuis dimulainya. Yang salah itu ketahuannya gimana? Untuk waktu pengerjaan sudah dikirim ya. Sesuai ya kaliannya. Ya, untuk waktu pengerjaan sudah dikirim sama Bu Ari di grup. Dan untuk waktunya tadi jam pertama ada di grup. Ya. Nah, untuk kuis diakhirinya ini bisa Bapak Ibu aktifkan ya ataupun tidak. Kalau diaktifkan, misalkan Bapak Ibu aktifkan nih, terus berakhir pada tanggal 6 gitu ya. Nah, berarti setelah lewat dari tanggal 6, kuis ini tidak bisa lagi diakses oleh siswa. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai pengajar di kursusnya diaktifkan lagi, ya maka bisa diakses. Gitu. Bisa diaktifkan lalu di hari yang sama ya, misalkan tanggal 5 juga nih. Karena saya di hari Selasa ya. Maka diakhirinya itu di jam 1 aja siang. Iya. Sama hari setelahnya ya? Jangan sama aja di hari yang sama. Iya. Semuanya 13 diakhiri. Di sini di kuis diakhiri, pukulnya ini. Nah, kuis dimulai mungkin 10 menit lebih awal sebelum kuis dimulai. Misalkan Bapak Ibu mulainya jam 8, berarti jam 7.30 gitu. 7.30 sudah bisa diakses sama mereka gitu. Iya. 13.00. Ini kan cuma di 3 pelajaran. Tadi tapi yang ini di jam ini pelajaran. Iya, betul. 4 pelajaran. Kamu yang jam berapa? Itu Jam pertama. jam pertama 07.20. 07.20. Jam pertama. Ya, sampai 13.00. Berarti semua jam 1. 07.30. Kan dia kalau pertama jamnya. Kamu jam berapa? Iya, 20 sekali Pak. Terus jadi 20. Jadi 10 menit kayak agak 08.20. Nah, untuk bagian waktu pengerjaannya ya. Untuk waktu pengerjaannya Mau nambah. Bapak Ibu bisa sesuaikan atau sejam semua ya Ibu ya.
Bu Ari mohon izin sejam semua ya rata. Ya. Bahasa Indonesia sama MTK. Sama. Itu juga sejam. Enggak, Bu, cuma nggak ngaruh. Kira-kira Bu. Kita mah cukup kurang. Bahasa Indonesia 1 jam. Kurang nggak? Kurang. Bahasa Indonesia cukup Bu. Bahasa Indonesia cukup. Kalau nggak di ini kalau 80 nggak cukup. Kalau berapa kan terserah. Tapi saya punya 25 ya. Tapi minggu juga saya. Jadi atur aja. Nanti kalau emang memungkinkan dalam 1 jam bisa terjawab masalah. Ya. Saya waktu kemarin, Bu, waktunya udah kurang. Ya udah disesuaikan aja yang waktunya 1 jam kira-kira bisa berapa soal gitu ya. Ya, kalau PTN mah aman. Ya disesuaikan. Ya, Pak. Biar silang. Iya. Ih, sumpah banget. Kalau bahasa Indonesia, Bu Camot itu orang asal. Pengalaman. Terus waktu pengerjaannya berarti Untuk waktu pengerjaannya kalau bahasa Indonesia tadi mau berapa? 1 jam kalau 90. ini kan aku lagi ngerjain PKN. Jadi mungkin sama 60. Nah, kalau itu 90 boleh. Oh, tadi Bu Ari. Ya. Ya. Sesuaikan aja katanya. Mungkin mohon izin ya kalau di waktu pengerjaan bisa diaktifkan aja Bapak Ibu waktu pengerjaan karena nanti biar mereka kalau ada yang istilahnya nggak sengaja keklik atau takutnya ada yang ngintip-ngintip soal maka setelah diintip waktunya itu akan berjalan langsung iya Ada yang jadi gitu Berarti diaktifin aja. diaktifin ya nih. Nah, kita 2 sudah selesai nih di bagian umum sama waktu pengerjaan. Kalau waktu pengerjaan sudah selesai, kita masuk ke bagian nilai. Ini yang perlu banget Bapak Ibu perhatikan ya. Ya, di bagian nilai ini upaya mengerjakan yang diizinkan itu Bapak Ibu klik 1 aja. Karena sering sekali diabaikan ya atau diklik tidak terbatas maka ada anak-anak yang ngerjain 2 kali atau bahkan lebih gitu double iya jadi 1 ya. misalkan mau Bapak Ibu nih tidak terbatas nah ini ada metode penilaian yang diambil nilai yang mana apa nilai tertinggi nilai rata-ratanya berarti 2 kali itu dibagi 2 ada upaya pertama ada upaya terakhir itu kalau tidak terbatas ya mohon izin untuk diaktifkan sekali aja kecuali nanti misal ada masa remedial gitu ya baru Bapak Ibu tinggal rubah ininya aja ke nilai tertinggi gitu nanti misalkan nilai mana yang paling tinggi itu yang diambil nah di sini ada lagi nilai untuk lulus nilai untuk lulus ini disamakan dengan KKM jadi kalau Bapak Ibu guru tulis nilainya maka nanti di Moodle-nya itu akan tampil apabila nilainya di bawah KKM maka akan berwarna merah, kalau di atas KKM berwarna hijau gitu. Kalau tidak diaktifkan tidak masalah. Maka nanti nilainya berwarna abu-abu gitu. KKM-nya berapa ya? Kelas 10 kelas 10. Kalau biarin aja. Katanya tadi sih biarin aja. Dibiarin aja dikosongin nggak apa-apa. Saya lulus. Orang mana yang pakai bener? Tuh. Lalu di bagian tata letak, nah ini mungkin sangat terpakai terutama di soal-soal yang ada kayak ceritanya, kayak misalkan cerita ini untuk soal nomor 5 sampai 10 Wacana ya. gitu, ya. Nah di sini di tata letak halaman barunya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Nih kalau misalkan yang opsi paling atas tidak pernah semua soal dalam 1 halaman, nah nanti 1 halaman itu mereka gulir tuh ke bawah soalnya. Maksudnya kalau tidak terus ya berarti ya. Berarti langsung struktur aja ada gitu nomor 5 gitu nggak bisa diacak gitu maksudnya. Nah itu nanti di akhir kita jelaskan lagi yang urut ya. Udah nyambung Pak ya. Tapi kan sama ya. Ada sabar ya, nentuin ya. Nanti kali ya. Ya, kalau misalkan mau muncul 1 halaman 40 soal semua. Berarti kalau itu Yang pertama. Ya, ada gitu. Jadi kita sepakat ya. Ya pertanyaan. Nggak pernah.
Atau misalkan Bapak Ibu pengen kayak biar nggak gampang dicontekan bocah gitu ya. Bener. Mau tiap pertanyaan nih, jadi setiap satu soal next, mereka satu soal lagi next. Tapi bisa back lagi nanti. Bisa back lagi. Jadi nanti ada nomor-nomornya dari 1 sampai 40, bisa mereka klik nanti mau ngecek nomor 1, nomor 2 atau selanjutnya. Kalian ngerekam ya? Oh tuh ngerekam. Nggak ada di situ tadi. Nggak ada kamera. Terima kasih ya. Iya. Bu. Iya. 20. Oke. Di sini ada tiap pertanyaan di bagian tata letak. Nah, di bagian perilaku soal ya, selanjutnya ada nih acak dalam soal. Ya. Acak dalam soal bisa kalau mau diaktifkan, mau diacak berarti ya, kalau tidak ya berarti tidak. Oh iya, BK acak. Nah, jadi gini. Kalau misalkan Bapak Ibu memang inputnya satu-satu di dalam si Moodle-nya, ya, maka acak dan tidak ini akan berlaku, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai aplikasi pihak ketiga seperti kayak Blackboard generator gitu ya, BB generator, maka di setiap penulisan soalnya Bapak Ibu gandakan nomornya. Kayak misalkan nomor 1, ya. Bapak Ibu klik lagi nomorin lagi 1. Jadi di soalnya itu 1 titik spasi 1 titik. Jadi nomornya ada 2 kali ditulisnya. Supaya apa? Supaya ketika nanti masuk ke Moodle itu terlihat nomornya. Gitu. Kalau cuma sekali ketika pakai aplikasi pihak ketiga kayak Blackboard generator, maka dari Blackboard generator itu nomornya akan terhapus secara otomatis. Oh, misalkan mau nambahin nomornya dari Blackboard generator, boleh. Jadi, iya. Nomornya jadi double di Blackboard. Harus double juga sama. Jadi ketika di-generate di aplikasi pihak ketiga itu, dia akan terhapus. Tuh. Nah, lalu selanjutnya di opsi ulasan nih, ya. Opsi ulasannya acak. Itu dibebaskan aja. Dibebaskan dari soal bersikapnya itu di defaultkan aja, umpan balik yang ditangguhkan. Ya. Nah, kita lanjut nih di opsi ulasan biar tidak terlihat langsung nilainya nih. Di opsi ulasan ini Bapak Ibu bisa hilangkan semua centangnya, boleh. Tuh, bisa. Belum, tadi kita masih checklist. Ya, Pak. Ya. Atau misalkan setelah ngerjain, mereka Bapak Ibu bolehkan nih untuk melihat jawaban benarnya. Maka tandanya ini di bagian tanda itu boleh dicentang. Gitu, sama jawaban benarnya gitu. Hah? Kita mau pakai ini gimana? Nggak bisa. Berarti dikosongkan Iya, gitu. Asal Bapak Ibu yang tadi upayanya 1. Kalau upayanya 2, udah ngelihat jawaban benar bisa aja. Bisa. Berarti nggak usah aja kan? Ya, kita hilangkan semua saja Bapak Ibu ya. Oke. Sudah, kalau sudah sampai opsi ulasan, ini yang tampilannya tidak perlu, yang save exam browser tidak perlu, langsung kita simpan. Boleh simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Gitu. Nggak usah semuanya Ibu, langsung simpan aja paling bawah. Boleh atau simpan dan tampilkan juga boleh. Nah, Jadi Pak ya, maaf. Ya. Ininya apa sih? Wifi-nya? wifi-nya Pakai BMS aja. BMS. Ada sih TU juga. Boleh, bisa. Bisa atau yang kelas yang kalau paling kencang misalkan 10 DKB bisa dipakai. TU ya? TU ya. TU apa itunya? Ini saya stop dulu ya.